Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus mendapatkan kekuatan, terus mendapatkan pengharapan karena fokus hidup kita bukan lagi kepada badai hidup, bukan lagi kepada masalah, tetapi fokus hidup kita kepada firman Tuhan. Karena kita percaya Allah yang berjanji melalui firman-Nya, Dia adalah Allah yang menepati apa yang Dia janjikan. Karena itu saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sebab hari-hari yang kami hidupi bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kami rindu untuk tetap terus tertanam dalam kebenaran, karena kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita melalui perkataan Raja Daud dalam Mazmur pasal 27. Dalam Mazmur 27 ayat 10, Raja Daud mengatakan seperti ini: sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kebanyakan dari manusia adalah memiliki ketakutan ditinggalkan. Ya, itu sebabnya hari ini kita diingatkan bahwa kita punya satu pribadi yang selalu ada buat kita. Dan Yesus memberikan jaminan buat setiap kita, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Ini merupakan suatu jaminan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga sebagai orang percaya, apapun keadaan hidup kita, apapun yang kita gumuli, apapun yang menjadi tantangan dalam hidup kita, sekalipun ada orang-orang yang meninggalkan kita, karena biar bagaimanapun orang akan datang kepada kita ketika kita sukses, ketika kita diberkati, ketika kita diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Ada banyak dari orang-orang di sekeliling kita akan berkata, wah aku kenal dia udah saudara saya nih, dihubung-hubungkan gitu ya kan. Tetapi ketika kita susah, ketika kita diproses, ketika kita menderita, ketika kita tidak mengalami apa yang kita kenal sebagai pengangkatan Tuhan, kita sedang diuji, sedang dimurnikan, kita sedang jatuh bahkan mungkin. Ada banyak manusia meninggalkan kita, bahkan teman-teman, kerabat kita mendadak jadi, oh siapa ya dia ya? Aku tidak kenal dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah yang seringkali terjadi. Tetapi sebagai orang percaya hari ini kita diingatkan, apapun bisa terjadi dalam hidup kita yang membuat orang-orang di sekeliling kita pergi meninggalkan kita, tidak lagi menghargai kita. Tetapi kita punya jaminan yang membuat kita tetap tenang dalam setiap musim hidup kita, bahwa Tuhan akan menyambut kita, Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan akan selalu memegang tangan kita. Itu sebabnya ada satu perkataan firman Tuhan yang membuat kita kuat dalam menghadapi apapun. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15. Saudara bisa lihat dalam Yesaya 49 ayat 15. Tuhan bilang begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia, seorang perempuan ini melupakan bayinya gitu saudara ya, aku, haleluya, tidak akan melupakan engkau. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah melupakan saya. Amin. Yang sering kali melupakan adalah kita melupakan Tuhan. Kita sering kali melupakan Tuhan ketika kita sedang diberkati. Kita sering kali melupakan Tuhan ketika kita sedang diangkat dengan berkat-berkat Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Sehingga kita lupa Tuhan, aduh dicari-cari di gereja kemana nih, aduh maaf pendeta, aduh maaf Pak Gembala sedang sibuk nih, aduh sedang banyak proyek, sedang banyak ketemu orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan kita, kitalah yang sering kali melupakan Tuhan. Tetapi ini yang merupakan kekuatan, sumber sukacita dalam kita menghadapi apapun. Bahwa apapun bisa terjadi, siapapun bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah
melupakan saudara dan saya. Engkau yang hari-hari sedang merasa seorang diri. Engkau yang hari-hari merasa sekelilingmu sedang menyacuhkan engkau, meninggalkan engkau karena engkau sekarang sedang terpuruk. Engkau sekarang sedang diproses oleh Tuhan. Ada kabar sukacita buat saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah melupakanmu. Bahkan janji dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang begini, sampai masa tuamu aku tetap dia. Tidak ada perubahan dalam pribadi Tuhan. Kita bisa berubah dari rambut kita hitam langsung berubah menjadi putih karena usia bertambah, usia berubah. Tetapi Tuhan berjanji sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dimanapun saudara berada mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak setiap kita, engkau yang dalam keadaan terpuruk hari-hari ini, engkau yang sedang ada dalam keadaan susah hari-hari ini, engkau yang sedang ditinggalkan orang-orang dekatmu hari-hari ini, engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Tuhan berjanji, Tuhan selalu berjalan bersama-sama denganmu. Tuhan berjanji dia tetap akan menggendongmu. Tuhan berjanji sekalipun ada seorang ibu yang meninggalkan bayi yang dari kandungannya, Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Peganglah janji Tuhan ini. Sehingga apapun keadaan kita yang hari-hari ini membuat kita dijauhi, diacuhkan, ditinggalkan, satu pribadi ini tidak pernah meninggalkan engkau. Dialah Yesus, dialah yang memegang tangan kananmu dan memberikan engkau kemenangan. Saya mengajak setiap umat Tuhan hari ini, engkau yang sedang ditinggalkan oleh orang-orang di sekelilingmu, engkau yang sedang tidak dianggap oleh orang-orang sekelilingmu, engkau yang sedang diacuhkan oleh orang-orang sekelilingmu, tetap pandang Tuhan. Dia yang berjanji aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Dialah yang akan tetap memegang tangan kananmu dan berkata, aku mengasihimu. Sebab dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap perkataanmu yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat setiap janjimu yang memberikan kami pengharapan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami tahu manusia bisa meninggalkan kami, manusia bisa mengecewakan kami, manusia bisa menjauhkan kami, tetapi Tuhan Yesus selalu ada bagi kami. Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan. Tuhan Yesus selalu menyambut kami. Tuhan Yesus selalu memberikan kami kekuatan, pengharapan untuk tetap terus bersandar kepadamu. Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kami. Tuhan Yesus selalu menggendong kami. Tuhan Yesus sudah melakukannya dan mau menanggung kami terus. Kami bersyukur sebab kami adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Bapa, hari ini hamba berdoa menyerahkan satu persatu umatmu dimanapun mereka berada. Jika ada yang hari-hari sedang ditinggalkan, dijauhi, dikucilkan, dikecewakan, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan peluk hati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Sehingga mereka mendapatkan ketenangan, mereka mendapatkan kekuatan untuk tetap terus berdiri tegak. Sekalipun mereka berjalan seorang diri, namun mereka tidak pernah berjuang sendiri. Sebab ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan memberikan jaminan selalu ada bersama-sama dengan kami. Hamba juga berdoa hari ini buat mereka yang sakit Tuhan. Sebab hamba percaya ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Itu yang akan terjadi hari ini buat setiap kami. Di dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilurmu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat saat yang indah. Saat dimana kami mendengarkan firman-Mu, materaikan firman-Mu bagi masing-masing kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.